Allah ya subhani judlana bin nurani bin wali rabbi rabbani syahadul qadir al-jailani Allah ya subhani judlana bin nurani bin wali rabbi rabbani Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dihar, channel Islami yang menyajikan kisah-kisah para nabi, para wali, dan kisah-kisah Islami lainnya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas biografi lengkap dan kisah-kisah karomah luar biasa Syekhul Islam, yaitu Ibnu Taimiyah. Nama besar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah tak asing lagi di telinga umat Islam. Ketokohan dan keilmuannya sangat disegani. Hal ini dikarenakan luasnya ilmu yang dimiliki serta ribuan buku yang menjadi karyanya. Sejumlah julukan diberikan kepada Ibnu Taimiyah, antara lain Syekhul Islam, Imam, Qutwah, Alim, Zahid, Dai, dan lain sebagainya. Ulama ini bernama lengkap Ahmad bin Abdis Salam bin Abdillah bin Al-Hidir bin Muhammad bin Taimiyah An-Numairi Al-Harani Al-Dimasiki. Ia dilahirkan di Haran, sebuah kota induk di Jazirah Arabia yang terletak di antara Sungai Dajalah Tigris dan Efrat pada Senin 12 Rabiul Awal 661 Hijriah. Dikabarkan, Ibnu Taimiyah sebelumnya tinggal di kampung halamannya di Haran. Namun ketika ada serangan dari tentara Tartar, bersama orang tua dan keluarganya mereka hijrah ke Damsyik. Mereka berhijrah pada malam hari untuk menghindari serangan tentara Tartar tersebut. Mereka membawa sebuah gerobak besar yang berisi kitab-kitab besar karya para ulama. Disebutkan orang tua Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama juga yang senantiasa gemar belajar dan menuntut ilmu. Ia berharap kitab-kitab yang dimilikinya bisa diwariskan kepada Ibnu Taimiyah. Konon sejak kecil Ibnu Taimiyah sudah menunjukkan kecerdasannya ketika masih berusia belasan tahun. Ibnu Taimiyah sudah hafal Al-Quran dan mempelajari sejumlah bidang ilmu pengetahuan di kota Damsyik kepada para ulama-ulama terkenal di zamannya. Disebutkan dalam kitab Al-Uqud Al-Daruriyah, suatu hari ada seorang ulama dari Halab, sebuah kota di Syria, sengaja datang ke Damsyik untuk melihat kemampuan si bocah yang bernama Ibnu Taimiyah yang telah menjadi buah bibir masyarakat. Ulama ini menguji kemampuan Ibnu Taimiyah dengan menyampaikan puluhan matan hadis sekaligus. Di luar dugaan, Ibnu Taimiyah dengan mudah menghafal hadis tersebut lengkap matan dan sanadnya hingga ulama tersebut berkata, jika anak ini hidup, niscaya ia kelak mempunyai kedudukan besar. Sebab belum pernah ada seorang bocah yang memiliki kemampuan seperti dia. Berkat kecerdasannya, ia dengan mudah menyerap setiap pelajaran yang diberikan. Bahkan ketika usianya belum menginjak remaja ia sudah menguasai ilmu usuluddin dan memahami berbagai disiplin ilmu, seperti tafsir, hadis, dan bahasa Arab, sehingga banyak ulama yang kagum akan kecerdasannya. Dan ketika dewasa, kemampuan Ibnu Taimiyah pun semakin matang. Pada umurnya yang ke-17 tahun Ibnu Taimiyah sudah siap mengajar dan berfatwa, terutama dalam bidang ilmu tafsir, ilmu usyul, dan semua ilmu-ilmu lain baik pokok-pokoknya maupun cabang-cabangnya. Ibnu Taimiyah mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai rijalul hadis, yang artinya hafal mata rantai sanad dan periwayatnya. Sejak kecil Ibnu Taimiyah hidup dan dibesarkan di tengah-tengah para ulama besar. Karena itu, ia mempergunakan kesempatan itu untuk menuntut ilmu sepuas-puasnya dan menjadikan mereka sebagai ilmu berjalan. Karena penguasaan ilmunya yang sangat luas itu ia pun banyak mendapat pujian dari sejumlah ulama terkemuka, yaitu diantaranya Al-Alamah Asy-Syaikh Al-Karami Al-Hambali, Ibnu Daqiq Al-Id, Abu Hayyan An-Nahwi, Al-Hafiz Ibnu Sayyid An-Nas, Al-Hafiz Az-Zamlakani, Al-Hafidz Az-Zahabi dan ulama-ulama lainnya. Aku belum pernah melihat orang seperti Ibnu Taimiyah dan belum pernah kulihat ada orang yang lebih berilmu terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain dirinya, ungkap Al-Mizzi. Kalau Ibnu Taimiyah bukan Syekhul Islam lalu siapa dia ini, kata Al-Qadhi Ibnu Al-Hariri.
Di samping dikenal sebagai Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah juga dikenal sebagai sosok ulama yang keras dan teguh dalam pendirian, sesuai dengan yang disyariatkan dalam Islam. Dia dikenal pula sebagai seorang mujadid atau pembaru dalam pemikiran Islam. Ia pernah berkata, "Jika di benakku ada suatu masalah sedangkan hal itu merupakan masalah yang muskil atau ragu bagiku, aku akan beristighfar 1000 kali atau lebih atau kurang hingga dadaku menjadi lapang dan masalah itu terpecahkan. Hal itu aku lakukan baik di pasar, masjid, atau madrasah. Semuanya tidak menghalangiku untuk berzikir dan beristighfar hingga terpenuhi cita-citaku." Tak jarang pendapatnya itu menimbulkan polemik di kalangan ulama, termasuk mereka yang tidak suka dengan Ibnu Taimiyah karena ketegasan sikapnya dan kuatnya dalil-dalil nakli dan akli yang dijadikannya sebagai hujah atau argumentasi. Ia tak segan-segan melawan arus jika benar. Ulama yang tidak suka dengannya kemudian menyebutnya sebagai ahlul bidah dan pembuat kerusakan dalam syariat. Ibnu Taimiyah juga banyak dikecam oleh ulama Syiah dan menyebutnya sebagai orang yang tidak suka terhadap Ahlul Bait atau keturunan Rasul dari Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Ia juga banyak dikecam oleh para ulama Wahabi dengan menganggapnya sebagai seorang ulama yang merusak akidah Islam karena dianggap berbahaya termasuk oleh penguasa setempat. Ia kemudian dizalimi dan dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara ia justru merasakan kedamaian, sebab bisa lebih leluasa mengungkapkan pikirannya dan menuangkannya dalam tulisan-tulisan. Beberapa karyanya berasal dari ide-idenya selama di penjara. Di penjara ia juga banyak menyampaikan persoalan-persoalan keagamaan, hingga akhirnya banyak narapidana yang belajar kepadanya. Beberapa di antaranya yang diputuskan bebas dan berhak keluar dari penjara malah menetap dan berguru kepadanya. Ia wafat di dalam penjara Qolah di Damaskus pada 20 Zulhijjah tahun 728 Hijriah dan disaksikan salah seorang muridnya Ibnu Al-Qayyim bersama Najamuddin at-Tufi. Mereka dijuluki sebagai trio pemikir bebas. Ibnu Taimiyah berada di dalam penjara selama 27 bulan atau 2 tahun 3 bulan lebih beberapa hari. Selama di penjara ia tidak pernah mau menerima pemberian apapun dari penguasa. Jenazahnya disalatkan di Masjid Jami Bani Umayyah sesudah salat zuhur dan dimakamkan sesudah asyar. Ibnu Taimiyah dimakamkan di samping kuburan saudaranya Syekh Jamal al-Islam Syarifuddin. Semua penduduk Damaskus yang mampu semua hadir untuk mensalatkan jenazahnya termasuk para umara, ulama, tentara, dan lainnya. Hingga kota Damaskus menjadi libur total hari itu. Bahkan semua penduduk Damaskus, tua, muda, laki-laki, perempuan, anak-anak keluar untuk menghormati kepergiannya. Selanjutnya Mimin akan membahas kisah-kisah karomah menakjubkan Syekh Ibnu Taimiyah. Pertama, telah terjadi sebagian kehususan atau karomah pada diri Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang diceritakan oleh sebagian murid-murid beliau serta orang yang mengenalnya. Hal tersebut seperti yang dikisahkan oleh Ibnul Qayyim. Beliau berkata, "Sungguh aku telah menyaksikan perkara yang ajaib dari firasat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sementara yang belum aku saksikan dari karomah tersebut adalah lebih besar kejadian-kejadian mengenai firasatnya membutuhkan buku besar untuk menulisnya." Beliau pernah memberitahukan kepada para sahabatnya mengenai masuknya Tartar ke negeri Syam tahun 699. Dan pasukan muslimin akan dihancurkan sementara di Damaskus tidak terjadi pembunuhan dan penawanan secara umum. Kegilaan pasukan Tatar dan kemarahannya adalah untuk mendapatkan harta. Dan hal ini terjadi sebelum Tatar hendak melakukan pergerakan. Kemudian beliau memberitahu para sahabatnya serta para pemimpin pada tahun 702 tatkala Tatar bergerak menuju Syam bahwa kekalahan ada di pihak mereka, sementara kemenangan ada di pihak kaum muslimin. Beliau Syekhul Islam bersumpah akan hal tersebut lebih dari 70 kali sumpah. Kemudian dikatakanlah kepada beliau, "Ucapkanlah insya Allah." Maka beliau mengatakan, "Insya Allah" sebagai kepastian bukan sebagai sikap menggantungkan kejadiannya kepada kehendak Allah. Kata Syekh Ibnul Qayyim, "Aku mendengar beliau mengatakan demikian. Dan sebagian firasat beliau di antara kedua kejadian itu seperti hujan yang banyak." Kedua, tatkala beliau diminta menuju negeri Mesir, para sahabat beliau berkumpul untuk mengantarkannya. Mereka berkata, "Telah banyak surat menyatakan bahwa orang-orang hendak membunuhmu." Maka beliau berkata,
Demi Allah mereka tidak akan sampai melakukan hal tersebut sama sekali. Mereka pun bertanya, apakah engkau akan dipenjara? Maka beliau menjawab, ya, dan penahananku akan berlangsung lama, kemudian aku akan keluar serta berbicara tentang sunnah di hadapan manusia. Tatkala musuh beliau yang diberi gelar Jasinkir menjadi raja dan orang-orang memberitahu kepada Ibnu Taimiyah mengenai hal tersebut dengan berkata, sekarang ia telah sampai kepada keinginannya terhadap dirimu. Maka beliau bersujud syukur kepada Allah dengan lama. Beliau pun ditanya, apa sebab sujud syukur ini? Beliau menjawab, ini adalah awal kehinaannya dan awal ia meninggalkan kemuliaannya sejak sekarang, serta dekat masa hilang kekuasaannya. Beliau ditanya lagi, kapan hal ini terjadi? Maka beliau menjawab, kuda-kuda pasukan akan dibiarkan tidak ditambatkan pada Kurt hingga negaranya terkalahkan. Ibnul Qayyim berkata, maka terjadilah seperti apa yang beliau beritahukan dan saya mendengar berita tersebut dari beliau. Ketiga, suatu kali beliau berkata, beberapa sahabatku dan selain mereka akan menemuiku. Lalu aku lihat di wajah mereka dan mata mereka perkara-perkara yang tidak aku sebutkan kepada mereka. Maka aku mengatakan, seandainya engkau beritahu mungkin akan lebih baik. Maka beliau berkata, apakah engkau ingin aku menjadi peramal seperti peramalnya para pemimpin? Pada suatu hari aku berkata lagi kepada beliau, seandainya engkau memberitahu apa yang ada pada mereka, niscaya hal itu lebih membangkitkan istiqomah dan kebaikan. Maka beliau berkata, kalian tidak akan bersabar bersamaku dalam keadaan seperti itu walaupun hanya dalam waktu 1 Jumat. Atau beliau mengatakan dalam waktu 1 bulan. Keempat, Ibnul Qayyim berkata, beliau telah memberitahukan kepadaku tidak hanya sekali mengenai perkara-perkara yang batin yang khusus berkaitan denganku yang merupakan perkara yang menyebabkanku bertekad untuk melakukannya. Namun lidahku tidak bisa mengucapkannya. Beliau telah memberitahukan kepadaku sebagian kejadian-kejadian besar yang akan terjadi di masa mendatang, namun beliau tidak menentukan waktunya. Sungguh aku telah melihat sebagiannya dan aku sedang menanti sebagian yang lainnya. Kelima, dalam kitab Al-Wabilus Shoyib halaman 67, Ibnul Qayyim mengatakan, Allah mengetahui bahwa aku tidak melihat orang yang lebih baik kehidupannya sama sekali dari beliau bersamaan dengan sempitnya hidup beliau. Dan tidak adanya kesejahteraan dalam keadaan di penjara, selalu diteror serta dizolimi. Bersamaan dengan itu, beliau adalah orang yang paling baik kehidupannya, paling lapang dadanya, paling kuat hatinya, paling bahagia, serta nampak kenikmatan yang indah pada wajahnya. Dahulu kami apabila merasa sangat takut dan timbul prasangka-prasangka yang buruk serta terasa bumi ini sempit bagi kami, maka kami mendatangi beliau. Tidaklah kami melihatnya dan mendengar ucapannya, melainkan telah hilang semua yang kami rasakan itu dan berubah menjadi kelapangan hati, kekuatan, keyakinan, dan ketenangan. Maha suci zat yang telah menunjukkan kepada hambanya akan surganya sebelum ia berjumpa dengannya, dan yang telah membuka bagi mereka pintu-pintu surga di negeri tempat beramal di dunia hingga datanglah kepada mereka bau surga yang anginnya sepoi-poi dan harumnya yang menjadikan mereka mencurahkan segenap kekuatan mereka untuk mencari surga dan berlomba untuk meraihnya. Wallahu a'lam bishawab.